Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga alhamdulillah super ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan serta juga eh, berharap kita semua nih anak-anak mendoakan orang tua kita semua yang sudah berjuang untuk kita semua ya, bukan hanya gedein badan kita tapi juga mendidik kita ya, bukan hanya kasih makan perut kita tapi juga kasih makan otak kita dan juga hati kita ya. Mereka sudah eh, bersusah payah supaya kita lebih baik daripada orang tua kita ya. Oleh karena itu kita doain semoga orang tua kita selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kasih sayang Allah, dan Allah mudahkan apa-apa yang sulit bagi orang tua kita. Dan yang kedua, anak-anakku sekalian, Mr. Soleh pengen anak-anak semua juga mendoakan guru-guru kita, ya. Guru-guru kita. Guru-guru kita itu orang tua kita juga, ya. Orang tua kita juga yang dalam tanda kutip kasih makan kita, hati kita ya dikasih makan, dan juga pikiran kita dikasih makan gitu, sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia ya kan. Nah itu kita doain mudah-mudahan apa yang menjadi hajat guru-guru kita, mudah-mudahan guru kita selalu dalam keadaan sehat, selalu Allah berikan taufik supaya selalu taat kepadanya ya, insyaallah. Yuk kita bacain Fatihah untuk orang tua kita dan guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ayo. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Lagi. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Mudah-mudahan dengan selawat kita semakin dekat dengan Rasulullah, dan apa-apa yang menjadi kebaikan itu Allah buka buru-buru ya, Allah buka buru-buru dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang tepat kepada kita semua. Ya, apapun yang menjadi kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik untuk diri kita maupun orang tua kita, termasuk teman-teman kita. Ya, biar kita semua hidupnya berbahagia. Ya, baik anak-anakku semua. Sekarang, Tersoleh mau um, sharing, berbagi dengan anak-anak semua tentang bilangan desimal dan juga operasinya ya. Nanti operasi itu maksudnya operasi matematika ya. Kali bataku, kali bagi, tambah kurang. Tapi karena videonya juga terbatas, kali ini Mr. Soleh mau memberikan kamu operasinya itu ya sampai di pengurangan dulu ya. Ya, pengurangan dulu. Baik. Pertama, kita akan bahas apa sih bilangan desimal itu, ya. Yuk kita lihat. Bilangan desimal itu anak-anakku semua, mana nih pulpennya? Nah, misalnya saya punya gini, punya satu batang coklat, ya, yang terdiri dari coklat-coklat kecil. Yang coklat-coklat kecil itu jumlahnya 10, ya. Jadi ada coklat batangan. Coklat batangan itu tersusun atas
bagian-bagian yang kecil, ya potongan-potongan yang kecil. Ada 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini sesuai dengan kotak yang kamu lihat ya, yang kecil-kecil ini ya. Jadi ada coklat segini. Lalu coklatnya dibagi 10 bagian sama besar. Ya. Dibagi 10 bagian sama besar. Ya, kira-kira begini nah. Ini Mr. Soleh motongnya apa namanya? Nggak tepat ya. Jadi ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Anggap aja itu potongannya sama besar. Ya. Potongan ke satu, kedua, dan seterusnya sama besar. Misalnya anak-anakku sekalian, Mr. Soleh mau ambil 3 potongan. Ya, bebas. Misalnya potongan yang keempat, kelima, dan yang keenam. Ini Mr. Soleh ambil. Nah, kalau ditanya berapa bagian yang Mr. Soleh ambil, ya, berapa bagian yang Mr. Soleh ambil? Jawabannya adalah Mr. Soleh ambil 3 bagian dari 10, ya. 3 dari 10. 10-nya itu apa? 10-nya adalah totalnya nih. Ya, total apa namanya? Coklat yang kecil-kecil tadi. Sedangkan 3 nih yang atasnya adalah coklat yang Mr. Soleh pilih, yang Mr. Soleh ambil sebanyak 3 coklat. Oke. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kamu pernah melihat bilangan seperti ini ya. Berapa per berapa gitu ya. Di atas ada angka dibagi atau per, di bawahnya juga ada angka. Oke. Tapi bukankah itu pecahan? Ya kan? Iya, betul, itu pecahan. Ya. Pecahan dengan, ya ini Mr. Soleh pakai bahasa, apa namanya, bahasa gampangnya ya. Mr. Soleh menghindari bahasa yang terlalu jelimet ya, penyebut, pembilang kayak gitu tuh. Kita pakai istilah atasnya dan bawahnya ya. Jadi bilangan ini nih, bilangan desimal sebenarnya. Karena apa? Bawahnya itu bilangan 10 dan kelipatannya. Ya. 10 dan kelipatannya. 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, itu bilangan desimal. Tapi Sir, di mana desimalnya? Oke. Ya, oke. Sebenarnya kalau orang nulis 7 misalkan, itu ada komanya, 7,0 gitu. 7,0. Tapi karena koma 0 ini tidak ada artinya, maka nggak apa-apa, nggak ditulis. Ya kan? Maka nggak apa-apa, nggak ditulis, nggak ada artinya. Kecuali 0,1 apa 7,1 ini ada artinya, nggak bisa dihilangkan ya. Tapi kalau 7,0 ya nggak ada artinya ya. Ini bisa aja ditulis 7 saja. Nah, anak-anak sekalian, kalau orang nulis 7, sebenarnya dia 7,0. Kalau 7,0 ini dibagi 10, anak-anak, maka komanya ini nih, tanda komanya ini pindah ke sebelah kiri. Kalau dibagi ya, pindah ke sebelah kiri sebanyak berapa? Sebanyak jumlah 0 nih. Jumlah 0 yang ini nih, yang di bawah. 10 kan nolnya ada satu ya. 10 kan nolnya ada satu. Bukan satu yang di depan ini ya. 10 itu bukan. Tapi angka 0 ya. Angka nolnya berapa buah? Berapa biji? Satu, ya kan? Berarti si koma berjalan ke kiri sebanyak satu lompatan atau satu langkah. Sehingga yang tadinya 7,0 per 10 itu jadinya 0,7. Ya. Ser, koma yang ini boleh ditulis apa enggak nih? Yang ini nih. Boleh tulis, boleh enggak? Ya, ini mau sampai kapan juga boleh aja. Mau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dibagi 10, maka komanya bergerak ke kiri sebanyak, ya, atau ya sebanyak berapa lompatan tergantung jumlah nolnya. Oke. Sekarang kita kembali ke potongan coklat tadi, anak-anak. Kalau 3 per 10 berarti bisa ditulis apa? Ini 3,0 per 10. Berarti bisa ditulis, iya,
0,3. Karena si koma ini nih jalan ke kiri, loncat ke kiri sebanyak satu lompatan. Oke, ngerti ya? Itu bilangan desimal. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan desimal ini kena operasi matematika, misalnya dikurang, ya kan? Misalkan dikurang. Misalnya gini, 7,3 dikurangin 2,1. Ya, misalkan gitu. Nah, ini caranya anak-anak, oh, bisa soalnya selalu nulis gini aja ya. Misalnya 7,3 dikurangin 2,1 sama dengan berapa? Gitu misalkan. Oke. Caranya anak-anak, caranya. Itu kita ini apa namanya? Kita tulis secara atas bawah dulu ya. Kita kurangkan secara atas bawah dulu. Nanti kalau udah lancar nggak usah nulis atas bawah bisa ya. 7,3 dikurangin 2,1. Nih cara nulisnya begini. Ya. Lurusin komanya. Nih 7,3 nih koma nih. Ya. Terus mau nulis 2,1. Boleh nulis komanya dulu nih. Komanya dulu tulis. Baru sebelah kirinya 2. Sebelah kanan komanya 1. Kayak gitu. Ya. Kenapa begitu, Sir? Karena ya, nilai tempat bilangan ya. Nilai tempat bilangannya itu harus sesuai. 7,3. Mana yang satuan? Hmm? Mana yang satuan 7,3? Si 7 nih. Ini satuan. Ya, ini satuan. Terus yang koma tiganya ini nih sebagai apa dia? Dia itu sebagai 1/10 ya. 1/10 atau per 10 juga boleh. Ya. Kok ada puluh-puluhnya 1/10? Ya karena tadi, ya kan? Ini ada per 10 nih. Oke. Oke, jadi per 10 dibagi 10 gitu ya. Nah, jadi si 7 harus si 7 yang menjadi satuan itu harus sejajar dengan si 2 nih, si 2 yang ini nih. Ya, karena dia posisinya juga satuan. Sedangkan si 3 ya, koma 3 nih, dia kan per 10 harus sejajar dengan per 10 juga. Dalam hal ini temannya si 1 ini nih, koma 1 ini. Oke, jelas ya? Nah, yuk lanjutin. 7,3 dikurangin 2,1. 3 dikurang 1. Ya. 3 dikurang 1. 2. Ya. Terus ini koma. Lanjut. 7 dikurangin 2. Berapa? Berapa yuk? 7 kurang 2. 5 ya. 5. Sekarang anak-anak ini udah selesai nih. Sebenarnya udah selesai. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya nih jawaban saya benar apa enggak? Ya. Ambil deh kalkulator. Ya kan? Jangan begitu ya. Ada saatnya kita pakai kalkulator, tapi bukan sekarang, ya enggak? Bukan sekarang. Cara menguji jawaban kita betul apa enggak, kita balik ya, kita balik. Maksudnya gimana, Sir? Ini nih si 2,1 harus kita jumlahkan dengan 5,2. Kalau hasilnya 7,4 7,3 berarti betul. Kalau tidak berarti ada yang salah. Oke. Yuk kita jumlahin 2,1 ditambah 5,2. Kita jumlahin ya atau tambahkan. 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 5 berapa? 7. Oke, udah sama ya. Artinya jawaban kita betul. 7,3 dikurangin 2,1 jawabannya adalah 5,2. Ya. Gancil apa gampang? Nah, gancil apa gampang nih?
gampang dan kecil. Lagi ya, lagi ya. Oke. Lanjut. Misalkan angka berapa lagi nih? Ya. Misalkan gini, 7,3, ya demen banget sama 7,3. Dikurangin berapa? Dikurangin 2. Oh, tunggu. Soalnya nulisnya harus mendatar. 7,3 dikurangin 1,15. Nah, seru nih. Mulai seru nih. 7,3 dikurangin 1,15. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Ya, pertama-tama kita urutkan bilangan kita sesuai nilai tempat bilangannya. Ya. Si 7 itu satuan, ya. Si 7 ini satuan. Temennya siapa? Temennya si satu yang ini. Lalu 3/10. Ya. 3/10. Temennya yang mana? Ayo. Ayo, temennya yang mana? Ya, temennya per 10 juga. Ya kan? Siapa per 10 temennya nih? Adalah si 1. Terus 15 temennya siapa? Ya, temennya siapa 15? Yang dia adalah per 100, ya kan? Nah, biar gampang ngebayanginnya, yuk kita tulis. 7,3 dikurangin 1,15. Nih gimana nulisnya nih? Begini, ya. Oh, jangan, salah, ya. Salah. 1,5. Nah, kok bisa gitu, Sir? Ya, yang tadi Mr. Soleh bilang, satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10. Lalu 5, ya 5 temennya 0 ini. Ya. Emang bisa, Sir? Bisa. Kenapa? Karena yang Mr. Soleh bilang tadi nih, yang di atas nih. Tadi ada tulisan di sini, lupa nih dihapus ya. Misalkan gini, 0,3, 0, 0,3, ya misalnya gini, 0,3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus sampai Afrika gitu kan. Sampai keliling dunia balik lagi ke sini gitu. Itu sama aja ya, sama aja dengan 0,3. Jadi mau ditulis nolnya berapa biji nggak ngaruh ya. Tetap 7,3 sama nilainya dengan 7,30 sama. Dia juga orangnya ya. Sama nilainya. Oke, bisa ya. Sekarang Mister Soleh mau mengurangi yang ini nih. Biasanya teman-teman diajarinnya pinjem gitu ya. Pinjem ya. 0 dikurangin 5 ya. 0 dikurangin 5. Biasanya guru kita bilangnya minjem. Pinjem 1 ke sini jadi 10, lalu si 3 ini berkurang jadi 2 gitu kan. Enggak salah sih ya. Enggak salah, betul. Betul, itu betul. Tapi ada cara lain ya. Soalnya kenapa? Soalnya setiap kali pinjem nggak pernah dibalikin, ya kan? Harusnya dibalikin tuh, ya. Masa minjem, 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 balikinnya kapan? Kita pakai gini mikirnya nih. Lihat angka bawahnya, yaitu si 5 ini. 5 nih, supaya jadi 10, ya. 5 supaya jadi 10, itu harus ditambah berapa? Ya. Harus ditambah 5. Oke, harus ditambah 5. Sekarang fokus ke atas nih, fokus ke angka yang atas. 0 ditambah 5. 0 ditambah 5. Hasilnya 5. Tulis di bawah. Ya, kan tadi 0 dikurang 5 nggak bisa langsung kan? Nggak bisa langsung menjawab kan? Nah, kalau nggak bisa langsung menjawab, caranya seperti tadi. Dan sebelahnya si 0, yaitu si 3, berkurang 1. 3 berkurang 1. 3 dikurang 1, jadinya 2. Oke. Sekarang 2 dikurangin 1. Ya, 2 dikurang 1. Jawabannya 1. Bisa langsung nih, ya kan? 2 dikurang 1, 1. Bisa langsung. Karena dia bisa langsung, maka si 7 ini nggak berkurang. Diem aja dia, biasa aja 7.
nggak kurang nilainya. 7 dikurang 1, 6. Nah, ya, 6. Jadi, ya. Oh, kita uji dulu ya, kita uji dulu ya. 1,15 ditambahin 6,15, apakah hasilnya 7,3 atau 7,30 ya. Ini boleh kamu baca 15 tambah 15 boleh, atau 5 tambah 5 10 0 1, ini 1 tambah 1 tambah 1 3, terus 1 tambah 6 7. Ya, sama ya ini nih. 7,3 atau 7,30. Oke, bisa ya. Lanjut. Sekarang kita coba yang lain. Misalkan jangan 7 mulu ya, 4. Ya. 4,3 dikurangin berapa misalkan? 2,7 misalkan. Ya. 4,3 dikurangin 2,7. Caranya, ya, caranya kita lihat dulu nih. Siapa yang jadi satuan? 4. Temennya siapa? Yang juga satuan. Ya. Si 4 nih temennya siapa yang juga satuan? Si 2 dong, ya kan? 2. Tulis koma. Ya, terus 3 temennya, ini kan 3/10. Temennya adalah 7. Tandanya apa? Kurang. Oke. Atau cara lain, 4,3 tulis duluan, terus komanya kamu tulis. Tek. Nah, ini misalnya lebih sering menggunakan cara seperti ini. Ya. 4,3 tulis dulu, lalu di bawahnya langsung aja tulis koma. Sejajar, lurus nih sama koma yang ini. Ya, lurus. Udah gitu baru deh. Ya, kita taruh nilainya. Yang ini 2, yang ini 7. Itu ya. Lebih aman kalau menurut misalnya. Sekarang 4,3 dikurangin 2,7. Karena yang mengurang yaitu 2,7 lebih kecil daripada yang dikurang yaitu 4,3, maka hasilnya tidak mungkin minus ya. Hasilnya tidak mungkin minus. Oleh karena itu, 3 dikurangin 7 bukan minus ya. Enggak jadi minus ya. Tapi 3,7 gimana nih nulisnya? 3 dikurangin 7. Wah, ada juga 7 dikurangin 3 ya kan? Nah, caranya kayak tadi. Lihat fokus ke bawah nih. Angkanya berapa? 7. 7 tambah berapa? 7 tambah berapa supaya jadi 10. Jadi kita mikirnya gitu ya. Tambah berapa supaya jadi 10? Tambah berapa supaya jadi 10? Oke. 7 tambah berapa supaya jadi 10? Tambah 3. Tambah 3-nya ya. Oh, terus oleh hapus lagi. Kan tambah 3 ya. Nah, ini tambah 3-nya nih kita tulis di atas. Nah, jadi jadi tambah atau menjumlahkan yang di atas. Sekarang kita fokus ke atas, lupakan yang 7 nih, lupakan. 3 tambah 3 6. Ya, 6. Nah, tadi kan nggak bisa langsung, 3 dikurang 7 nggak bisa langsung ya kan? Kalau nggak bisa langsung, caranya seperti tadi. Dan teman sebelahnya, ini nih, si 4, berkurang 1 jadi 3. Ini kan, 4 kurang 1, 3 kan? Terus 3 kurang 2 sama dengan berapa? 1. Oke. Kita uji dulu. 2,7 ditambah, ya ditambah ya. Kita mesti balik kalau soalnya kurang, untuk mengujinya kita harus tambah. 1,6 tambahin. Ya. 7 tambah 6. Ini kan? 7 tambah 6. Nah, misalnya soalnya mau kasih kamu gambaran supaya bisa ngitung cepat. 7 di kepala. Ya, 6 di tangan. Ya kamu boleh pakai jari 6 gitu ya. Nanti lama-lama cepat insya Allah. 7 supaya 10 kan tambahnya 3 kan? Pakai jari ya, pakai jari. Ini susah sih kameranya. Coba misalnya ini kan. eh, pakai kamera. Nah, tadi apa? 7 tambah 6. 7 di kepala, 6 di jari. Oke.
7 tambah 6. 7 supaya 10 mesti tambah 3. Nah, berarti si 7 nih, nih 7 nih sini. Itu udah jadi 10. Ini kan, udah jadi 10. Sedangkan ini ada 2, 10, 11, 12. Ya kan? Berarti apa? 7 tambah 6. Ya kan? Ada azan ya, ada azan, kita stop dulu sebentar. Ya, kita lanjut. 7 tambah 6. Ya kan? Supaya supaya 10 si 7 mesti ditambah 3. Gitu kan? Nah, ini udah 10 nih. Ini udah 10. Ini masih ada 3. Berarti 10 tambah 3 tuh udah cepet harusnya ya. Gampang ya. 13. Ya kan? Nah, balikin lagi. Berarti ini 3. Satunya di sini. Gitu. Nanti lama-lama insya Allah cepet kamu menghitung dengan cara gitu. Terus 1 ditambah 2 tambah 1. Sebentar, sebentar. Ya, maaf tadi laptopnya lowbat. Ada-ada aja lagi. Dari mana tadi? 13. Oke, satunya taruh atas. 1 tambah 2 tambah 1. 4. Ya. Jangan lupa komanya tulis dulu. Sini. Sini 4. 4,3. Ya, sesuai ya. Oke, kalau gitu 4,3 dikurangin 2,7 hasilnya 1,6. Nih, 1,6. Nah, ya alhamdulillahirrabbilalamin. eh Tadi Mr. Soleh sudah em, bahas tentang pengertian ya secara gambar gitu ya. Pengertian dari bilangan desimal, kemudian pengurangan bilangan desimal. Nah, Mr. Soleh harap anak-anak bisa memahami dengan baik. Kalau enggak, puter terus, ya kan? Puter terus, ulang-ulang, dan minta didampingi oleh orang tua. Ya, mohon ayah bunda mendampingi orang tua, mendampingi anak-anaknya belajar. Ya, nah, kalau ayah bunda atau anak-anak punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Ya. Terus Mr. Soleh juga ada channel ya, channel Bimbingan Soleh. Nah, channel Bimbingan Soleh udah cakep banget namanya. Boleh mampir di channel YouTube Mr. Soleh. Insya Allah ada video yang pas dengan masalah yang dihadapi anak-anak, terutama dalam matematika ya. Sampai sini dulu. Sebelum kita Mr. Soleh bersalam gitu ya, mengucapkan salam, mari kita qasidah dulu. Nabiyal huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Asik ya. Fa inni muznibun zu jarairi ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Amin. Sampai sini dulu video ini. Jangan lupa like, comment, and share supaya channel ini bisa berkembang dan yang lebih penting bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya Mr. Soleh minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.